warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini. Di sini kita akan mengadakan sosialisasi pembangunan berkelanjutan dalam rangka kegiatan Adipura dan juga tentunya untuk sosialisasi pengelolaan sampah di lingkup rukun warga di Kelurahan Cilincing. Namun untuk memulai kegiatan tersebut sosialisasi sebelum saya paparkan, mari kita saksikan YouTube yang akan ditayangkan sekarang ini. Untuk silakan Mas. Menyampaikan materi pembangunan berkelanjutan. Manusia menempati ruang bersama dengan semua benda dan makhluk hidup lain. Kesatuan ruang dengan manusia dan semua benda serta makhluk hidup lainnya disebut dengan istilah lingkungan hidup. Lingkungan hidup memiliki keterbatasan untuk mendukung kehidupan di dalamnya. Kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya disebut daya dukung lingkungan hidup. Selain itu, lingkungan hidup juga memiliki keterbatasan untuk menampung dan mencerna sisa aktivitas yang dimasukkan ke dalamnya. Kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya disebut daya tampung lingkungan hidup. Untuk meningkatkan kualitas hidupnya, manusia melakukan pembangunan. Apa yang terjadi bila pembangunan dilakukan tanpa memperdulikan daya dukung dan ataupun daya tampung lingkungan hidup? Bila pembangunan yang dilakukan melampaui daya dukung dan ataupun daya tampung lingkungan hidup, maka dapat terjadi kerusakan dan bencana pada lingkungan hidup. Agar pembangunan tidak merusak lingkungan hidup, maka aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi haruslah dipadukan ke dalam strategi pembangunan, sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak terlampaui. Upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan disebut dengan istilah pembangunan berkelanjutan. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, setelah menyaksikan video tadi, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa apa yang terjadi bila pembangunan dilakukan tanpa memperdulikan daya dukung ataupun daya tampung di lingkungan hidup, tentunya ini yang ada di wilayah Kelurahan Cilincing, maka akan terjadi kerusakan-kerusakan lingkungan hidup, terutama untuk di wilayah Kelurahan Cilincing yang tentunya Bapak Ibu hadirin ketahui bahwa di Kelurahan Cilincing ini dekat sekali dengan pantai. Di sini di Kelurahan Cilincing juga dekat dengan lokasi industri. Dan Kelurahan Cilincing juga merupakan muara kali dari beberapa kali ataupun sungai yang ada di wilayah DKI Jakarta. Tentu di sini bisa kita ketahui banyaknya pencemaran lingkungan yang ada di wilayah kita. Jika pembangunan berkelanjutan tidak dilakukan untuk mengupayakan, kenapa ini perlu dilakukan? Ini merupakan upaya sadar dan terencana yang tentunya memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi yang dapat menjamin kelangsungan pembangunan untuk di masa depan. Gimana cara kita melakukan perbaikan ke depannya? Tentunya dengan pengurangan sampah dan tentunya kita dengan menjaga lingkungan, membersihkan lingkungan secara bersama-sama dengan meningkatkan kerja bakti. Kerja bakti ini kan untuk kita semua, membersihkan lingkungan untuk kita juga. Jangan hanya menyerahkan ke pemerintah. Dalam hal ini tentunya pemerintah kelurahan yang terdekat dengan Bapak Ibu hadirin sekalian.
Jangan langsung diserahkan ke pemerintah semua. Ya benar, di kelurahan ada PPSU, tapi tugas mereka itu membantu menjaga kebersihan, membersihkan lingkungan. Tapi yang utama ya dari warganya sendiri. Karena ingin lingkungan yang bersih, tentunya ada kesadaran dari kita semua untuk menjaga lingkungan. Salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan atau tidak membuang sampah ke sungai. Dan juga kalau mana yang dari industri besar, nanti dari pihak kelurahan tentunya dengan dukungan warga yang ada di Kelurahan Cilincing, kita bersurat ke Dinas Lingkungan Hidup untuk membantu kita semua agar dapat mendekati para perusahaan yang melakukan pencemaran tersebut, yang bertugas untuk menegur dan juga memberikan sanksi, tentu dari pemerintah dalam hal ini dari dinas ataupun dari provinsi. Bapak Ibu hadirin sekalian, hanya sedikit saja yang dapat saya sampaikan untuk kegiatan kita hari ini untuk sosialisasi pembangunan berkelanjutan dan juga masalah pemilahan sampah, dan juga tadi kita sedikit menyinggung untuk masalah kegiatan Adipura. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga dengan adanya kegiatan ini